Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan? Alhamdulillah. Sehat kantong? Alhamdulillah. Sehat kantong panjang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut kajian kita. Kemarin telah selesai kita membahas tentang wajibatul wudu, ya, tentang wajib yang harus dilakukan di saat kita berwudu, atau wajib-wajib wudu. Ada 6 ya, itu sudah selesai. Nah, sekarang kita bahas tentang sunanul wudu, yang dibolehkan. Sunanul wudu, sunnah ini kalau dalam bahasan fikih artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ada dosa. Tapi kalau sengaja ditinggalkan dalam ibadah makruh. Itu ketentuannya. Kita ulang, sunnah ini dalam kajian fikihnya dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan tak mengapa. Tapi kalau disengaja ditinggalkan itu makruh. Hukum yang membingungkan itu adalah mubah. Kalau sunnah ini gampang kita menjelaskannya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak ada dosa. Tapi kalau mubah, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itu kan bingung jamaah, bingung orang. Sebenarnya kami harus mengerjakan atau tidak Pak? Nah, begitu pertanyaannya lagi. Kita jelaskan. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Sebaiknya dikerjakan atau tidak? Nah, itu hukum mubah yang membingungkan hukum. Nah, sunanul wudu yang pertama adalah tasmiyatu fi awwalihi. Tasmiyah ini singkatan, artinya baca bismillah. Jadi ada tasmiyah, ada basmalah, itu singkatan. Ada syahadah itu juga singkatan. Ada istighfar itu juga singkatan. Tasmiyah, basmalah itu sama itu. Tasmiyah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini disunahkan sebelum berwudu, di awalnya. Ya, fi awwalihi. Kenapa? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu amalin dzibalin la yubda'u bi bismillah fawal aqta. Setiap amalan yang tak diawali dengan bismillah, maka terputuslah semua keberkahannya. Setiap amal itu ada keberkahannya. Maka sering orang kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, kadang didoakan, alhamdulillah, insyaallah berkah, insyaallah berkah. Karena setiap amal soleh itu ada keberkahannya. Dan keberkahan itu bisa didapat jika diawali dengan bismillah. Mau wudu, bismillah. Dan hadis terkait dengan bismillah ini atau perintah membaca bismillah ini umum. Bapak Ibu boleh gunakan untuk apa saja, selama amalan itu amalan baik. Yang tak baik jangan pakai bismillah, supaya dia menjadi halal kan. Di bismillah kan, mangga orang diambilnya, bacanya bismillah. Supaya jadi halal. Walaupun ada haram-haramnya, ada halal yang sedikit jadilah. Dicampur adukannya antara yang hak dengan yang batil lah, itu yang tak boleh itu. Talbisunal haqqa bil batil. Kalau batil itu dia tak boleh pakai bismillah. Kalau yang baik, silakan baca bismillah. Mencuri pakai bismillah, itu namanya pelecehan dengan bismillah. Melakukan dosa pakai bismillah, itu tak boleh. Itu namanya merusak makna bismillah. Sama dengan kata insyaallah itu. Insyaallah itu kalimat yang dibolehkan atau digunakan kalau kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita ucapkan insyaallah.
Kalau kita tak bisa melakukan sesuatu, jangan katakan insya Allah. Nanti orang tak percaya lagi dengan kata insya Allah ini. Kullu amalin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwal aqta. Pakai bismillah. Ada orang mau sholat pakai bismillah, sebelum takbiratul ihram dia baca bismillah. Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu perintah bismillah umum. Pakailah untuk apa aja. Mau wudu dia baca bismillah boleh. Mau nikah dia baca bismillah. Kalau nikah lagi itu perlu banyak amalannya. Tak cukup bismillah aja, harus ada syahadah, ada istighfarnya, ada salah selawatnya. Aktivitas kebaikan yang dia lakukan diawali dengan bismillah. Itu umum tuh perintahnya. Jadi mau apapun kita buat bismillah. Mau naik mobil bismillah, naik motor bismillah, naik pesawat bismillah, naik kereta api bismillah, naik kapal bismillah, naik sampan bismillah. Bismillah semua aktivitas kita. Pakai baju bismillah. Nah, inilah keutamaan tentang bismillah. Bahkan ada kisah orang yang memulai dengan bismillah ini, insya Allah terjaga dia dari hal-hal yang buruk. Kalau dia melakukan sesuatu dengan bismillah dan mewiridkan atau merutinkan bismillah, terhindar dia dari hal-hal yang buruk. Dan itu sudah banyak kisahnya. Sudah banyak. Ya, ada orang yang diracuni, kemudian karena dia sudah terbiasa setiap mau minum bismillah, setiap mau makan dia bismillah. Ya, cuma kalau dia diminta bayar, itu yang kadang amalannya bertambah itu. Tapi kalau dia minum bismillah, makan bismillah, ada racun di minuman tuh tak masuk sama dia. Artinya tak berfungsi racun itu lagi. Nah, itulah dahsyatnya kalimat bismillah. Jadi ketika ada aktivitas apapun, Bapak Ibu ingin mencari hukumnya terkait dengan baca bismillah, dapatlah. Satu hadis ini aja udah cukup. Kullu amalin dhibalin la yubda'u bi bismillah fawal aqta. Ini adalah perintah untuk baca bismillah. Setiap amalan yang tak diawali dengan bismillah terputus berkahnya. Nah, ketika kita mau wudu, di wudu itu ada keberkahan. Maka awalilah wudu itu dengan bismillah. Dilafazkan, lafazkan dia, jangan dalam hati ya. Nah, kadang manusia ini suka dia beramal itu dalam hati. Semuanya dalam hati. Maka gampang sakit hati orang sekarang. WA tak dibalas, sakit hati. Nyapa orang tak disapa balik, sakit hati. Kenapa? Hatinya ini sudah penuh. Semua amalan itu di hati. Padahal ulama kita kan membagi-bagi amal. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal gerakan. Nah, ada orang yang membuat semua amal itu di hati semua. Baca Al-Quran pun dalam hati dia. Orang baca Al-Quran itu amalan lisan, dia buat amalan hati. Maka kalau baca Quran itu gini, entah mana huruf qalqalah ya, entah mana huruf ikhfa ya, tidak ada. Kenapa? Karena sadaqallah. Lebih hebat lagi cuma 2 kali geleng ya Pak. Bisa ngantuk. Baca Al-Quran itu amalan lisan, jangan dalam hati. Nah, kalau dalam hati itu tidak ada qalqalah, tidak ada ikhfa, tidak ada izhar, tidak ada iklab, tidak ada. Yang ada apa? Yang ada cuma huruf M aja. Nah, salat itu dalam hati bacaannya atau lisan, sir. Bacaan salat itu sir. Kalau kita berjamaah, yang makmum bacaannya sir, yang imam sesuai dengan kondisi salat. Jangan dibuat yang sir itu menjadi amalan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan sir namanya. Kalau sir itu ada dia, tapi kecil. Nah, itu sir. Allahu Akbar. Nah, itu betul tuh. Tapi kalau Allahu Akbar, di situ nguap lagi. Satu rakaat 10 kali nguapnya. Bacaannya tak ada, nguapnya yang banyak. Nah, jadi kalau sholat itu dia bukan bacaan dalam hati, tapi bacaan sir.
ruku Allahu Akbar, bacalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan Allahu Akbar diam aja. Saya kadang kalau sholat sunnah itu suka memperhatikan orang. Kalau siap sholat sunnah, ada orang sholat sunnah belum selesai, saya tengok tuh mulutnya komat kamit atau enggak. Sayang kan ibadah tapi tak sempurna kan, sayang. Ketika kita beribadah sempurna. Jadi jangan mulut tuh enggak dibuka, komat kamit. Nah, itu sir namanya. Tapi jangan juga terlalu zahar, terlalu keras, kuat sehingga mengganggu orang. Ruku dia Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Kawan di samping sup ayam, sup iga. Kena dibaca subhanallah. Sudah. Dia bacaan lafaz lisan kan dia. Seperti kemarin tuh kita contohkan, ada orang motong ayam, profesinya jual ayam potong, ya kan? Kemudian dia tidak komat kamit mulutnya, dipotongnya ayam tuh, tapi mulutnya diam aja. Saya tanya, udah baca bismillah? Enggak baca bismillah? Udah? Enggak dengar? Dalam hati. Coba tuh. Entah dari mana dapat fikih ya, baca bismillah ketika nyembelih dalam hati. Nah, dalam hati yuk. Padahal itu bukan amalan hati itu amalan lisan. Bismillah, Allahu Akbar, baru betul. Udah dalam hati gitu ya. Lalu amalan hati itu apa? Amalan hati itu zikir. Itu amalan hati. Maka ada orang buat tasbih dia. Ada tuh. Itu amalan hati, zikir itu amalan hati. Doa itu ada amalan hati, ada amalan lisan. Tapi kalau bismillah dalam amalan, bismillah dalam ibadah, itu bukan amalan hati, itu amalan lisan. Maka dia diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wudu kita keluarkan suara bismillahirrahmanirrahim. Nah, sir, dengar telinga kita yang dengar. Tapi kalau wudunya di tempat yang tidak diizinkan menyebut nama Allah, barulah berubah fungsinya dari amalan lisan menjadi amalan hati. Apa tempat yang kita tak boleh menyebut nama Allah? Di dalam toilet, di kamar mandi. Tapi ada juga orang bertanya, Pak Ustaz, boleh nggak wuduk di toilet? Wuduk di WC? Kalau ada orang wuduk di WC mantap juga. WC kecil sih, wuduk dia di situ, masya Allah. Nah, sama dengan solat di jalan boleh, Pak Ustaz. Orang Indonesia ini memang hebat-hebat. Solatnya di jalan, sarapannya gulai paku, ya kan? Gulanya gula pasir, esnya es batu. Hebat orang Indonesia ini. Maka tak bisa dijajah, Pak. Orang Indonesia ini sekarang nggak bisa dijajah. Dengar aja sarapannya gulai paku dah takut Belanda tuh. Kalau di tempat yang tidak diizinkan menyebut nama Allah, maka tidak diucapkan. Jadi kalau nanti fikihnya Bapak Ibu boleh tarik ke yang lain ya. Kalau di situ tidak boleh, dilarang kita menyebut nama Allah, maka membawa sesuatu yang ada bertulisan Allah atau yang lainnya, ayat-ayat Al-Quran, itu juga tidak dibolehkan. Maka ada orang beli baju, bajunya bagus, baju kaos. Yang sekarang ini kan banyak tren baju kaos itu tulisannya La ilaha illallah, kan ada tuh. Atau pecinya La ilaha illallah, tapi dibawa ya ke toilet. Boleh enggak tuh? Enggak boleh. Peci tulisannya La ilaha illallah, dibawanya ke toilet. Masuk dia ke dalam WC, buang hajat dia di WC itu, tapi peci yang tulisan La ilaha illallah tak dilepas, tak boleh. Baju kaos tulisannya Allah is my love, tulisan itu Allah is my love, lalu dia bawa tuh baju kaos ke dalam toilet.
Hebatnya lagi baju kaos yang bertulisan ada Allah, ada Muhammad itu dicucinya, kemudian cara nyucinya pakai kaki. Tidak apa-apa kita ikut ngetren yang sekarang nih, kan lagi tren tuh banyak ya baju-baju kaos yang tulisan-tulisannya nasihat-nasihat baik, bagus. Tapi fikihnya jangan ditinggalkan gitu. Lihat ada nggak kalimat-kalimat yang dilarang dia ini masuk ke dalam kamar mandi, ke WC. Kalau ada boleh dipakai, tapi ketika berada di WC dilepas tuh baju. Karena Rasulullah dulu dalam hadisnya ada cincin Rasulullah ini tulisannya kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cincin Rasulullah kata. Tapi setiap Rasulullah mau masuk ke kamar mandi, ke hammam, ke toilet, Rasulullah melepas cincinnya. Letak. Itu baru dia ke kamar mandi. Kita kalau ada baju bertulisan itu atau topi atau peci bertulisan itu tak boleh dibawa, ditinggalkan di luar kamar mandi. Nah, cuma keluar awak dari kamar mandi itu mana peci udah disikat sama orang. Tapi Bapak Ibu, kalau sesuatu benda hilang di dalam masjid, insya Allah dia masuk surga. Masuk surga. Ya, jadi macam kasus apa? Sendal. Ada orang malas ke masjid. Kenapa? Karena berulang kali ke masjid, berulang kali sendalnya hilang. Tak mau dia ke masjid. Tapi ada tipsnya kan supaya sendal tak hilang. Gimana caranya? Pakai sepatu. Kalau pakai sepatu sendal tak akan hilang. Sepatunya yang hilang. Jadi kalau sendal itu hilang ke masjid, tak usah kita ambil sendal orang atau membuat kita tak mau ke masjid. Berdoa sajalah sendal itu masuk surga. Karena ada sendal yang masuk surga, Pak. Ya, sendal Bilal bin Rabah kan masuk surga itu. Jadi besok kalau sendal kita hilang, mana sendal? Masuk surga. Masya Allah, kan keren tuh. Masuk surga. Dan saya doakan yang ngambil pun masuk surga. Masya Allah, mulia betul hati Bapak nih. Kalau bisa masuk surganya hari ini juga. Kalau gitu dah beda doa ya. Membaca bismillah ya. Tapi kalau dia di tempat ya seperti wudu di luar nih, ya, di wudu luar itu kan boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah, maka jaharkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kalau dalam toilet yang di situ ada WC-nya, tak boleh kita ucap bismillah. Jadi ucapannya di mana? Di hati saja. Amalan kolbun saja dia jadinya. Nah, Bapak Ibu boleh amalkan bismillah ini rutin. Jadikan dia zikir. Karena kita ini harus ada amalan, Pak, yang dia itu menjadi senjata kita. Saya tanya yang umur-umur sekarang nih 80 tahun, itu mereka memang punya amalan. Punya amalan. Hampir rata-rata ketika kita bertemu dengan orang tua yang soleh tentunya ya. Nah, mereka punya amalan. Ada yang mengamalkan bismillah, ada yang mengamalkan selawat rutin, ada yang mengamalkan tahlil. Banyak tuh mereka amalkan. Ternyata punya amalan. Dan kita ini pun bolehlah punya amalan. Kira-kira apalah amalan kita? Yang rutin ya, yang hukumnya tak wajib, tapi dia menjadi amalan rutin kita. Insya Allah amalan itu akan mendatangkan syafaat. Ada dulu perintahnya mengamalkan tasbih zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta. Zikir malaikat, tasbih alam semesta. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah. Itu. Dan itu bisa menghilangkan kesusahan hidup, fadilah-fadilah dan keutamaan. Kemudian yang kedua dari sunanul wudu adalah as-siwak. Siwak. Ada kayu dari siwak itu. Atau sekarang ini udah tidak ada bentuk kayu lagi, sudah canggih, pakai pasta gigi. Pakai sikat gigi itu. Boleh itu dipakai untuk ketika berwudu. Pakai odolnya, silakan. Jadi setiap wudu, setiap sikat gigi gitu.
Itu boleh siwak. Atau mau kayunya, kayunya itu dipakai boleh, itu siwak. Laula an asyaqqa ala ummati, kata Rasulullah, kalaulah tak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku akan suruh mereka bersiwak inda kulli wudu, di setiap berwudu. Nah, itu kan ada kayu tu siwak. Tapi sekarang ada juga pasta gigi mereknya siwak juga. Jadi kalau mau dibuat itu boleh ya. Karena ada memang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita bersiwak. Nah, siwak itu juga pasta gigi, sikat gigi, itu juga sudah merupakan siwak juga. As-siwak mutahharatul lil fammi wal murdidatun li rabbi. Siwak itu disukai oleh Allah. Napas. Karena siwak itu bisa membuat napas kita wangi. Mulut segar, napas harum, dan itu membuat Allah suka. Jadi kalau orang yang tak puasa, napasnya harus wangi, Pak. Kalau orang berpuasa, bau napasnya itu Allah suka. Kalau dia tidak puasa, aroma napas atau wangi nafasnya itu yang Allah suka. Jadi ada perubahan keadaan ya. Kalau dia tidak puasa, wangi nafasnya, harum nafasnya, Allah suka tuh. Segar mulutnya, wangi nafasnya, Allah suka. Tapi kalau orang puasa, bau mulutnya juga Allah suka. Jadi kalau tidak puasa, wangi-wangikanlah mulut tuh. Ya. Jangan, kadang kan ada orang tak mau dia menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Mulut ni tidak apa-apalah bau, Pak Ustaz. Padahal dia mampu untuk pasta gigi, tapi dia tak mau. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Itu bukan tawaduk namanya, itu pemalas. Ya. Tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 hal yang kita dianjurkan untuk bersiwak ini. Yang pertama, indal wudu, ketika berwudu. Yang kedua, indas salah, ketika mau melaksanakan salat. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, ketika mau membaca Al-Quran. Yang keempat, inda istaiqadha minan naum, ketika bangun dari tidur. Yang kelima, inda taghayyurul fam, ketika ada yang mulut ini merasa tak enak lagi, tak wangi lagi, di situ kita bersiwak. Itu dianjurkan 5 tempat kita untuk bersiwak ya. Yang pertama, indal wudu. Yang kedua, indas salah. Yang ketiga, inda qiraatil Quran. Yang keempat, inda istaiqadha minan naum, ketika bangun dari tidur. Yang kelima, ketika mulut ini merasa tak enak, di situ kita bersiwak. Allahu a'lam. Nah, 2 sunnah wudu ini kita bahas hari ini ya. InsyaAllah kita membiasakan bismillah dalam segala aktivitas kita, termasuk juga di saat kita berwudu, karena memang dari bismillah itulah akan mendatangkan keberkahan insyaAllah. Allahu a'lam. Kalau ada yang ingin didiskusikan boleh. Ini bertanya Bapak Ibu silakan.